إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sunnahnya menyapu tempat tidur yang akan kita tiduri, karena kata Nabi kita tidak tahu ada apa di situ. Yang dimaksud insyaallah yang tidak terlihat, karena dikatakan la yadri, dia tidak tahu. Kalau semut atau kecoa ya tentu kita tahu, kita lihat, ya kan. Yang dimaksud yang tidak terlihat, la yadri ma khalafahu alaih. Sebelum kita ke situ ada apa di situ, ya. Ini menunjukkan bahwa di sekeliling kita ini ada makhluk Allah yang lain yang kita tidak melihat. Apa yang dimaksud? Tentu jin, nggak ada yang lain. Istilah kuntilanak, genderuwo, jurik, segala macam itu istilah bikinan manusia. Istilah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Selain kita di muka bumi ini ada jin, ya. Dan dia sama dengan kita, sama-sama diperintah dan dilarang oleh Allah, dan sama-sama ada yang taat dan ada yang maksiat. Ya, kita lanjutkan 1461. Masih bab ma yakuluhu indan naum. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majja'ahu. Dari Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika beliau siap hendak tidur, nafasa fi yadayhi, beliau meniupkan nafas tanpa ludah, ya, bukan buzaq, angin saja, nafas. Fi yadayhi, di kedua tangan beliau. Wa qara'a bil mu'awwidhat, lalu beliau membaca mu'awwidhat. Mu'awwidhat antum tahu, kemarin sudah, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa masaha bihima, lalu beliau menyentuhkan bihima, himanya kembali kepada yadaih, kan dua tangan, ya. Jasadahu, jasad beliau, badan beliau. Muttafaqun alaih, ini kurang jelas. Yang jelas di riwayat yang kedua saya bacakan, lebih lengkap. Dua-duanya dibawakan oleh beliau. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, berbaring di atas tempat tidur, kulla lailatin, setiap malam. Berarti rutin ini dilakukan oleh beliau, kulla lailatin. Jama'a kaffaihi, mengumpulkan dua kaf. Kalau tadi yad, tangan kan dari ujung ke ujung, ya. Ini lebih jelas lagi.
Ini kaf, ya, kafun, telapak tangan. Telapak tangan itu kalau bahasa Indonesia mungkin ini doang ya. Dalam bahasa Arab ini ya ini batnul kaf, ini zuhrul kaf, ini perutnya, ini punggungnya istilahnya ya. Oleh karena itu ada yang salah paham bahwa yang boleh terlihat dari wanita hanya wajah dan telapak tangan. Dikiranya wajah dan ini harus ditutup. Jelas ini keliru. Ini boleh terbuka. Kalau ini boleh terbuka, ini harus ditutup, gimana? Pakai cari pakaian gimana tuh yang sulit ya. Tapi ada yang salah paham, memaksakan seperti itu. Pakai sarung tangan, diikat atau apa, ini ketutup, ini kebuka. Ya. Jadi kaf itu dari ujung jari sampai pergelangan. Dikumpulkan. Ini makna mutabadir begini, dikumpulkan. Nggak mungkin begini, nggak mungkin begini, nggak mungkin begini ya. Ini yang paling mudah difahami. Nah, salah satu memahami dalil adalah dengan makna al-mutabadir, makna yang cepat ditangkap. Seperti Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Makna mutabadir berisyarat begini, bukan diam. Memberikan isyarat kan ya, ada isyarat gitu. Kalau diam saja bukan isyarat. Jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau seperti ini. Thumma nafatha, kemudian beliau meniup tanpa ludah. Faqara'a fihima, lalu beliau terhadap dua telapak tangan beliau itu, beliau membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Summa masaha bihima, himanya kembali ke kaffai. Dua telapak tangan beliau masaha, disapukan, diusapkan. Mastata'a min jasadihi, di badan beliau yang bisa memungkinkan beliau usapkan ya. Kalau punggung belakang tentu sulit ya, beliau tidak memaksakan. Yang bisa ya, paha mungkin, betis ya, tangan, badan, mungkin pinggang, punggung bagian belakang tentu sulit. Maka dikatakan mastata'a min jasadihi, bukan kulla jasadihi, seluruh jasadnya, seluruh badannya ya, tidak. Tapi mastata'a, yang beliau sanggup, badan beliau yang sanggup beliau usap. Yang beliau tidak sanggup, ya tentu tidak memaksakan diri. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, dimulai dari kepala, kemudian wajah ya. Kepala bagian belakang tentu mudah, beda dengan punggung tadi. Wa ma aqbala min jasadihi, kemudian badan beliau bagian depan, mudah tentu bagian depan kan, tidak seperti belakang tadi. Yaf'alu dzalika salasa marrat, beliau lakukan itu berapa kali? 3 kali. Beliau lakukan itu 3 kali. Ini salah satu sunnah yang mungkin banyak kita tinggalkan, dan kita yakin seyakin-yakinnya sunnah Nabi pasti tidak sia-sia, tidak mungkin sia-sia.
Kalau kita melakukan perbuatan gerakan-gerakan tertentu dan itu sia-sia, mungkin. Ada ahli mengatakan, "Oh, senam ini bagus, gerakan begini-begini melelahkan," padahal sia-sia atau bahkan berbahaya. Mungkin. Nabi tidak mungkin. Nabi salah, Allah salah. Tidak mungkin Allah salah. Kan tidak mungkin perintah Allah, syariat Allah itu tidak mengandung hikmah. Pasti ada hikmahnya. Hanya di antara hikmah itu ada yang kita tahu. Hikmah nikah, hikmah cari nafkah, hikmah zakat, hikmah sedekah, kita tahu. Hikmah birrul walidain, hikmah silaturahim, kita tahu. Tapi hikmah melempar jumrah, hikmah mencium hajar aswad, hikmah tayamum, mengotori wajah kita dengan debu, sepertinya kita tidak tahu. Adakah? Pasti. Kalau tidak ada hikmahnya, Allah berarti menyuruh sesuatu yang sia-sia, termasuk ini. Tidak mungkin ini sia-sia. Ada manfaatnya. Hanya kita tidak tahu. Ya. Sebagian di antara hikmah itu, sebagiannya dibuka, dibocorkan rahasianya, seperti menutup minuman kita ketika kita tinggal. Ya, malam-malam kita mau tidur masih ada sisa air putih daripada dibuang, mungkin buat besok, silakan, tapi tutup. Ya, baca bismillah. Kalau tidak ada tutup, cari lidi atau apa dengan baca bismillah. Insyaallah jin tidak sanggup untuk mengambilnya dan seterusnya, dan tidak akan kemasukan satu mudarat penyakit, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tahrikul usbu, menggerakkan jari saat tasyahud, dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Apa? Asyaddu ala syaitan minal hadid, itu lebih menyakitkan syaitan daripada syaitan dipukul dengan besi. Ya. Adapun melempar jumrah, mencium hajar aswad, tidak dibocorkan rahasianya. Apakah ada? Pasti. Termasuk ini. Ya. Yang kemarin walaupun tidak sahih, tapi Nabi membocorkan. Apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali sebelum tidur. Walaupun tidak sahih, tapi dari riwayat bahwa itu diperintahkan Nabi kepada Ali dan Fatimah yang merasa lelah, capek, penat mengurus rumah tangga, minta pembantu kepada Nabi. Nabi tidak beri pembantu, malah Nabi suruh mereka berdua mengucapkan itu 33 kali sebelum tidur. Apakah ada hikmah yang terlihat? Ada untuk menghilangkan kepenatan, lelah, agar badan bisa kuat, tidak mudah terkena penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Ali tidak pernah meninggalkan itu, walaupun di saat perang apa kemarin? Siffin. Ya, muttafaqun alaih fi kull hadis. Ada 3. Yang pertama, bayanu sunnatin mustahabbatin liman awa ila firashihi, menerangkan adanya sunnah yang mustahab. Ini bukan sunnah yang wajib. Sunnah yang wajib itu salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang sehat, mukim, tidak safar. Ini sunnah yang wajib. Ada sunnah yang tidak wajib, salat duha, salat tahajud, puasa Senin Kamis, termasuk ini. Ini sunnah yang tidak wajib. Mana seluruh ajaran Islam ini, dari mulai rukun Islam, rukun iman, wudu, tayamum, azan, qomat, semuanya dikatakan
sunnah. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Islam itu semuanya adalah sunnah, sunnah itu semuanya Islam. Jadi ajaran Islam dari alif sampai ya itu namanya sunnah. Berarti kalau para ulama mengatakan ini nggak ada sunnahnya, maksudnya bu ini nggak ada sunnahnya nih, kayak gini nih, kayak gini nih nggak ada sunnahnya, maksudnya bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah dan Rasulnya, nggak ada sunnahnya, nggak ada sunnahnya seperti itu ya. Bukan ajaran Islam, tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Shadaqallahul Azim setelah selesai baca Al-Quran, ini nggak ada sunnahnya ya. Jabat tangan ketika akad nikah, ini nggak ada sunnahnya, artinya bukan ajaran Islam. Jabat tangan ketika deal jual beli, ini nggak ada sunnahnya, maksudnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, berarti bukan Islam. Mana ada ajaran Islam, ibadah mahdah, tapi tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ya. Seluruh pengamalan Islam dengan sempurna sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jangan bilang Rasul doang ya, jangan bilang Rasul doang. Semua dalam agama ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Salah, salah. Ada beberapa sunnah, ada beberapa ajaran yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sahabat semua, maka jangan bilang Rasul saja, Rasul dan para sahabat. Banyak dari kita yang menjadi apa istilahnya bumerang, kita tertampar sendiri. Kalau nggak pernah dicontohkan oleh Rasul berarti bid'ah, salah ya. Sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, Rasul nggak pernah contohkan. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, Rasul nggak pernah contohkan. Puasa Tasu'ah, Nabi belum pernah. Nabi belum pernah puasa Tasu'ah. Apa kita katakan puasa Tasu'ah bid'ah? Sunnah ya. Maka Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Termasuk membakar 6 huruf, 6 dialek ya kan, semuanya 7, yang 6 dibakar di zaman Utsman. Seluruh sahabat sepakat. Apa ada perintah dari Nabi, pesan dari Nabi? Kan Al-Quran ini ada 7 huruf, 7 dialek, nanti tinggalkan satu saja, yang 6 dibakar. Nabi nggak pernah berpesan seperti itu, tapi sepakat para sahabat di zaman Utsman karena melihat kaum muslimin hampir berselisih, hampir fanatik dengan bacaan guru mereka masing-masing, karena memang beda-beda. Yang di Yaman fanatik dengan bacaannya Mu'ad bin Jabal, yang di Mesir fanatik dengan bacaannya Amr bin As, dan itu berbeda. Sulit kita mencontohkan karena memang sudah dibakar yang 6, tinggal 1. Di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar masih 7, dan gak ada masalah, semuanya faham ya. Ini dengan dalil bahwa Umar pernah mendengar seseorang membaca surat Al-Furqan atau An-Nur ya. Umar dengerin dari awal sampai akhir, beda dari apa yang Umar dengar dari Nabi SAW. Kita tahu siapa Umar, orang yang sangat cemburu terhadap kebenaran, khawatir orang ini merubah-rubah ayat Al-Quran. Maka orang ini dibawa di hadapan Nabi oleh Umar dengan mengatakan, sepertinya orang ini merubah-rubah ayat Al-Quran. Aku dengarkan dia membaca surat An-Nur dari awal sampai akhir, beda dengan apa yang aku dengar darimu ya Rasul. Lalu Nabi menyuruh si fulan itu membacakan An-Nur dari awal sampai akhir. Kata Nabi, betul seperti itu. Coba kamu Umar baca. Umar baca dari awal sampai akhir, berbeda. Ada yang berbeda gitu.
bukan berbeda dari awal sampai akhir, bukan. Ada yang berbeda, dan bedanya bukan seperti qiraah sab'ah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bukan. Lebih dari itu. Uswatun hasanah, iswatun hasanah, bukan. Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bari'ah, bukan. Itu sekedar qiraah sab'ah, masih ada sampai hari ini. Ini betul-betul beda. Seperti ta'ala dengan halumma, ini kan jauh sekali, tapi artinya sama, maksudnya sama. Nah, Umar baca dari awal sampai akhir surat An-Nur tadi, dan berbeda, lumayan banyak yang berbeda. Kata Nabi, itu juga betul. Itu juga betul. Aku mendapatkan dari Jibril 7. Sesuai dengan dialek dalam bahasa Arab, ada 7. Ya. Nah, karena terjadi perselisihan yang luar biasa, para sahabat khawatir kaum muslimin bernasib seperti ahlul kitab. Ahlul kitab berselisih dengan kitabnya sendiri. Hari itu sampai hari ini berselisih, karena memang tidak dijamin oleh Allah. Maka Utsman beristihad untuk membuat satu saja. Lalu dikirim ke Mesir, dikirim ke Yaman, dikirim ke Baghdad, dikirim ke Syam, dengan pesan di luar ini kalau ada tulisan bakar, kalau ada yang di luar ini tinggal satu. Maka sering disebut mushaf Utsmani, ya. Tinggal yang ada di dada para sahabat dan tabi'in, hafalan, ya tinggal nunggu habisnya, kan mereka pasti wafat. Kalau tulisan kan terus ada terus. Ini salah satu bukti kebenaran firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Ini salah satu cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran, dan setelah itu selesai, tidak ada perselisihan. Luar biasa. Dan sepakat semua, nggak ada satupun yang protes. Kesepakatan sahabat adalah dalil dari wasiat Nabi SAW. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Kalau para sahabat sepakat, nggak mungkin salah. Okay. Bayanu sunnatin mustahabbatin liman awa ila firashihi, menerangkan tentang sunnah yang mustahab, bukan sunnah yang wajib, untuk orang yang siap-siap mau tidur, sudah beranjak ke tempat tidur. Yang kedua, bayanu ma lil Qur'an min ta'thirin fi hifdzil jasadi biidznillahi minasyayatini wa ghairihim, menerangkan bahwa apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu ada pengaruh untuk penjagaan badan. Ya. Buat apa Nabi mengusap badannya kalau tidak ada maksud? Pasti ada maksud. Dan sebelum diusapkan dibacakan apa? Tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berarti di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bisa memelihara jasad, badan. Wajib kita percaya. Maka selain kita berupaya, berusaha dengan sesuatu yang kasat mata, mandi bersih, pakai minum habat misalnya, vitamin, ya kan, olahraga, makan yang bergizi, jangan terlalu makan yang berbahaya, kolesterol segala macam. Jangan lupa ada usaha lain yang insya Allah justru itu lebih besar. Ini salah satunya. Ya, ikuti cara Nabi, ikuti sunnah Nabi, insya Allah. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, mubasyaratul yad inda ruqyati aqwa fin naf'i.
memakai tangan ketika ruqyah ini lebih kuat, lebih besar manfaatnya. Tanpa tangan insya Allah bermanfaat, dengan tangan lebih bermanfaat lagi. Dan sebelum ini sudah kita baca salah satu sunnah sebelum tidur atau zikir petang, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tanpa tangan. Nah, ini dengan tangan, lebih lagi. Ya, kita lanjutkan 1462. Wa anil Barra ibn Azib qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, idza ataita madja'aka, jika engkau hendak tidur, fatawadda, maka berwudulah. Sampai di sini seolah wajib, kan perintah. Dengan dalil-dalil yang lain, taulah ternyata tidak wajib. Hukum asal perintah kan mestinya wajib. Dengan dalil-dalil yang lain, ketemulah bahwa tidak wajib. Karena yang wajib berwudu hanyalah ketika akan sholat, tawaf, sa'i. Sa'i terusan dari tawaf. Nggak mungkin ada sa'i tanpa tawaf, kan? Tawaf tanpa sa'i mungkin, sa'i tanpa tawaf kan tidak mungkin. Wudu'aka lis-salah, seperti engkau berwudu kalau mau sholat, berarti sama persis. Wudunya sama persis. Tsumma taji' ala shikkikal aiman, kemudian berbaringlah ke pinggang kanan, miring ke kanan, bahasa kita. Bahasa mudahnya miring ke kanan, berbantalkan tangan kanan. Waqul, dan katakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepada engkau. Sebaik-baik penyerahan, menyerahkan diri kepada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan segala urusanku hanya kepada engkau. Wa alja'tu dhuhri ilaik, aku sandarkan punggungku hanya kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, berharap dan takut. Dua hal yang harus ada pada diri kita. Ada harapan, ada ketakutan. Ada roja, ada khauf. Raghbatan wa rahbatan, jangan terlalu takut tanpa harapan, jangan terlalu berharap tanpa rasa takut. Jadikan seperti dua sayap burung, kan seimbang sekali, walaupun tentu ini tidak mudah. Bahkan Nabi pernah menjamin surga kepada anak muda yang di dalam hatinya ada khauf dan roja. Dan setelah itu anak muda ini meninggal, dan Nabi mengatakan, siapapun yang ada seperti anak muda ini, ada khauf dan roja dalam hatinya lalu meninggal, surga insyaallah. Berarti keutamaannya besar sekali, menyeimbangkan antara khauf dengan roja. Jangan terlalu berharap tanpa takut, jangan terlalu takut tanpa harapan. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat mencari keselamatan darimu kecuali kepadamu. Ya, kita ingin selamat dari nerakanya Allah, berlindung kepada Allah. Kita ingin selamat dari siksa Allah, berlindung kepada Allah. Ya, maka ada kalimat a'udzubika minka, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari engkau, maksudnya dari murkamu. Ya,
amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan, Al-Quran. Aku beriman dengan kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan. Sebelum tidur ada ikrar di hadapan Allah seperti itu. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku juga beriman dengan nabi yang telah engkau utus. Sering kita bahas tentang ini. Al-Barra bin Azib sempat mengganti nabi di sini dengan rasul, kan lebih baik. Wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi marah, nabi enggak terima. Padahal lebih baik kan? Rasul lebih baik dari nabi. Kalau beliau disebut sebagai nabi, bagus. Beliau disebut sebagai rasul, tentu lebih baik. Tapi karena nabi mengajarkan di sini binabiyyika, dan ini ibadah mahdhah, ini doa ibadah, bukan doa masalah, maka tidak boleh diganti walaupun lebih baik. Aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di sini ya, kata Nabi, fa in mitta, jika engkau mati dalam tidurmu itu, mitta 'alal fitrati, engkau mati dalam keadaan fitrah, engkau mati dalam keadaan suci, diampuni dosanya, insyaallah masuk surga. Waj'alhunna akhir ma taqul, dan jadikanlah kalimat itu sebagai akhir yang engkau ucapkan. Jangan mengucapkan apa-apa lagi. Berarti doa-doa yang lain sebelum ini jangan ada ngobrol segala macam, ya. Jadikan ini terakhir. Habis itu tertidur. Waj'alhunna akhir ma taqul, jadikan kalimat tadi akhir dari apa yang engkau ucapkan sebelum tidur. Muttafaqun alaih, dan beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena pengulangan dari hadis 813. Kita lanjutkan 1463. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Yang ini dari Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur beliau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bukan atma'a, at'ama ya, makan kan? Di antum ada atma'a apa at'ama? At'ama ya, at'ama yang betul. To'am kan? Bukan toma, tapi to'am, makan kan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Sebelum tidur kita memuji Allah atas makanan, minuman yang kita terima dari Allah seharian. Wa kafana wa awana, dan mencukupi kita, memberi tempat kepada kita. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya, berapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupi, berapa banyak orang yang tidak ada yang memberi tempat. Hidup gelandangan, tidur di emper jalanan, berapa di emper toko di pinggir jalan, berapa banyak ya, ribuan. Kita selamat, ini sebuah nikmat, dan kita dicukupi. Sementara banyak yang tidak dicukupi, kelaparan, kehausan. Entah berapa ribu di muka bumi hari ini ya, yang sedang kelaparan, saudara-saudara kita yang kena musibah, yang banjir, yang ini, yang itu. Kita diselamatkan oleh Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum dengan nikmat lezat, maka wajib kita syukuri. Dan kita ucapkan sebelum tidur. Rawahu Muslim. Fikul hadis,
wujudu ma'wa ya'wi ilaihi al-'abdu ni'matullahi yanbaghi syukruhu 'alaiha. Adanya tempat di mana tempat itu dipakai untuk seorang hamba mendapatkan tempat ini, itu adalah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Berapa banyak dari kita yang tidak mendapatkan sekedar tempat tinggal. Yang kedua, idza hasala al-'abdu 'ala hajatin min at-ta'am wasyarab wal maskan faqad kafahu Allah wa awahu. Apabila seorang hamba mendapatkan makanan, minuman, tempat tinggal, berarti dia telah dicukupi oleh Allah, diberi tempat oleh Allah. Walaupun mungkin tidak punya mobil mewah, ya, rumahnya tidak megah, maka cukup. Karena yang terpenting dalam kehidupan ini adalah cukup. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.